Ustadz mohon nasihatnya tentang amanat. Kalau saudaranya sesama ngaji memberi amanat atau menyampaikan amanat, janganlah melihat orangnya saja, sehingga menyengaja tidak mengerjakan atau tidak mau menyampaikan, tapi lihatlah kebaikan amanatnya. Semoga nasihat Al-Ustadz lebih dipahami dan diamalkan. Contohnya bagaimana? Ya, saudara ngaji jangan melihat orangnya saja. Ya harus dilihat orangnya. Ya, dulu Nabi saja melihat Abu Dzar. Abu Dzar itu pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan aku satu jabatan? Nabi melihat Abu Dzar itu dhaif, lemah. Ya Abu Dzarin, innaka dhaifun fa innaha amanah. Coba hadisnya itu ada, ada itu coba. Halaman 6 masuk ke 7. An Abi Dzarrin qol qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni qala fa daraba bi yadihi ala mankibiyya summa qala ya Aba Dzarrin innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhazaha bihaqqiha wa addal ladzi alaihi fiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi jabatan kepadaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk punggungku dengan tangan beliau lalu bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu orang yang lemah. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanat. Dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan bisa menunaikan kewajibannya. Ya dah. Jadi kita melihat kalau mau mempercayakan sesuatu atau memberikan amanah pada orang lain, kita lihat dulu. Ya, orang itu lemah, sanggup tidak. Termasuk lemah itu dalam arti sebetulnya dia tidak ahli di bidang itu. Nah, kalau kita berikan amanahnya maka fantadiris sa'ah. Sehingga amanah ini harus pas. Karena Allah juga berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kan begitu kata Allah. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk memberikan amanah kepada yang ahli, yang berhak menerima amanah itu. Nah, maka ketika Abu Dzar tadi meminta kepada Nabi, ya Rasulullah ala tasta'miluni, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak berkenan untuk memberikan aku, mengamanahkan padaku satu jabatan? Nabi lantas menepuk punggung Abu Dzar sambil bersabda, ya Abu Dzar, innaka dhaifun, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah. Nah, ini berarti Nabi sangat perso, tahu persis keadaan Abu Dzar, sehingga Nabi tidak pernah memberikan amanah apapun kepada Abu Dzar, karena tahu Abu Dzar itu lemah. Ya, mungkin lemah dalam arti tidak ahli di situ, atau mungkin lemah dalam hal lain. Itu Rasulullah yang perso. Maka sekalipun Abu Dzar memohon seperti itu, namun Nabi tidak memberikan. Beliau menjawab, innaka dhaifun wa innaha amanah. Nah, sesungguhnya kamu itu lemah, padahal ini adalah amanah. Nah, amanah itu harus dijaga betul, ditunaikan betul.
Sedangkan amanah tidak akan bisa dijaga dan ditunaikan oleh orang yang lemah, bukan lemah fisik. Mungkin bisa lemah hatinya, bisa juga lemah fisiknya, bisa juga lemah ilmunya. Maka amanah harus diberikan kepada orang yang ahli sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan ngabei. Manusia itu terbatas, jangan merasa paling bisa segalanya sehingga mau mengabei. Nah, kalau orang yang mau ngabei, pengen merasa bisa segalanya, ini orang yang tak tahu diri dengan keterbatasannya. Lawang Abu Dzar saja ngendika ke Nabi untuk diberi amanah, Nabi tidak memberi. Lah kita jangan cari-cari amanah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, jangan minta-minta amanah, jangan cari-cari amanah, apalagi ngeroyok amanah, nyaut amanah, jangan. Itu menandakan kita sombong, tidak paham dengan keterbatasan, tidak tahu diri dengan keterbatasan kita. Rumongso isoh. Jangan merasa bisa, namun hendaklah bisa merasa. Kalau merasa bisa, wes luar biasa, akan keluar dari ketentuan Allah, ketentuan Rasul, karena merasa bisa. Sehingga tidak sadar kalau dia itu makhluk lemah. Karena merasa bisa, rumongso isoh kabeh, pengen ngabei. Tetapi jangan merasa bisa, hendaknya bisa merasa aku ini manusia yang diciptakan oleh Allah dengan segala keterbatasan. Maka jangan cari-cari dan minta amanah. Namun kalau amanah datang kepadanya tanpa diminta, jangan mundur satu langkah pun. Sekalipun apapun yang terjadi, tetap berusaha pegang teguh, tunaikan amanah yang datang kepadanya tanpa dia minta. Namun kalau ada orang yang meminta amanah, jangan diberi. Orang yang meminta amanah itu menunjukkan bahwa dia lemah. Orang kuat tidak akan meminta amanah. Orang yang lemah ditunjukkan salah satu cirinya, dia minta amanah. Itu orang lemah. Maka kalau ada orang yang minta amanah, jangan diberi. Nah, orang yang mau memberikan amanah melihat fulan ini cocoknya diberi amanah dalam hal apa. Tidak mungkin seorang dokter diberi amanah dalam hal masalah kaitannya pertanian. Ya dokternya orang ngerti. Seorang pertanian tidak mungkin diberi amanah ngeracik obat. Insinyur pertanian sekalipun profesor pertanian toh, tidak bisa ngeracik obat. Bisanya ngeracik obat untuk tanam-tanaman, tidak bisa untuk manusia. Dokter juga begitu, tidak bisa ngeracik obat untuk tanam-tanaman, bisanya untuk manusia. Itu pun dengan segala keterbatasan. Meski wis profesor toh, tetap terbatas ilmunya, tetap terbatas. Maka ada pepatah, di atas langit masih ada langit. Ya, kita manusia mau sampai kapanpun terbatas. Maka yang mau memberi amanah tadi memang harus melihat. Misalkan di cabang, ya, pengurus cabang mau memberikan amanah terkait dengan hal apa, misalkan terkait dengan amanah kesatgasan, maka dipilih yang fisiknya kuat, yang sehat. Tidak mungkin kesatgasan harus terjun ke lokasi bencana misalkan, atau amanah terkait dengan SAR, dakwah kemanusiaan, terjun ke lokasi bencana bahu membahu dengan satgas kita, relawan kita.
Itu tidak mungkin pengurus di cabang memberikan amanah ya, pada orang-orang yang memang fisiknya tidak kuat, fisiknya lemah, kena udan sidik masuk angin, kena angin sidik greges-greges, itu tidak mungkin. Maka dilihat yang tahan banting tenan, karena ini terjun ke tempat bencana, evakuasi, butuh fisik, butuh tenaga, butuh fisik yang prima. Maka tidak mungkin diserahkan ke yang fisiknya lemah, kesehatannya lemah, tidak mungkin. Atau amanah untuk evakuasi kecelakaan di air misalkan, harus menyelam, tentu dari pengurus memberikan amanahnya pada yang kemarin memang sudah punya keahlian nyelam dan punya sertifikasi selam itu. Tidak mungkin kita meskipun renang, bisa renang, lantas pengurus memberikan amanah, Ustaz Ghazali jenengan berangkat evakuasi, meski beliau bisa berenang, tapi nggak sampai 5 menit angslop muncul-muncul. Maka diberikan pada yang ahli. Kebetulan korban ada di dasar, entah di dasar sungai atau di dasar lautan. Lah itu yang memang mampu mengemban amanah itu ya teman-teman kita yang memang ahli selam, berikan amanahnya. Tidak mungkin berikan amanah selam untuk orang yang memang tidak Allah titipkan keahlian selam. Tidak mungkin kita memberikan amanah terkait dengan satgas pada orang yang fisiknya lemah, kesehatannya lemah. Engkau mau tugas masuk angin, kudanan, kanginan, nganggu koyok kabeh, akhirnya greges-greges gak jadi tugas. Maka berikan memang harus melihat, sebaik apapun amanah ya, tetap kita harus melihat, karena tidak semua amanah yang baik itu bisa diberikan kepada orang dengan begitu bebas. Tidak, tentu ada porsinya. Oh, amanahnya ini memang yang cocok, yang pas diberikan pada fulan. Amanah B yang pas berikan pada B, yang C pas berikan pada C. Itu sehingga sesuai porsinya. Mengapa? Karena Nabi juga ngendika, idza wussidal amru ila khairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jika amanah, apapun amanahnya, diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, tunggu kehancurannya. Meski amanah itu baik, namun kalau diberikan pada seseorang yang tidak pas, lemah dalam amanah itu, maka akan hancur. Amanah itu akan hancur porak-poranda. Ya, harus dilihat memang orangnya. Ya, ada lagi. Kalau saya memahami dari pertanyaan ini, saya berikan contoh. Ya, monggo. Misalnya Al-Ustaz memberikan amanah, misalnya tolong sampaikan salam saya kepada keluarga, kepada si Fulan. Lain hari juga ada orang yang menyampaikan, warga biasa, tolong sampaikan salam saya kepada keluarga. Nah, sehingga orang ini memandang yang memberi amanat tadi siapa, karena ini pesan dari Ustadz, kemudian disampaikan kepada keluarga salamnya tadi. Nah, karena yang menyampaikan orang biasa itu tidak disampaikan. Nah, yang seperti itu supaya melihat amanatnya tadi, salam toh berarti kan doa. Nah, mungkin maksudnya begitu. Ya, kalau maksudnya ini beda. Yang namanya salam dari siapapun, kalau kita sudah sanggup menyampaikan, insya Allah maka semaksimalnya disampaikan. Beda ceritanya kalau lupa, jangan pilih-pilih. Salam dari Ustadz, mungkin dari saya, cepat-cepat disampaikan. Salam dari pengurus pusat, cepat-cepat disampaikan. Salam dari warga biasa dianggap sepele. Nah, berarti orang yang dititipi amanah tadi itu lemah, karena dia masih memilih dan memilah mana yang salam yang harus disampaikan.
Dan tanpa sadar seringkali kita juga begitu. Padahal nanti sampaikan salam saya insya Allah. Tekan ngomah jane ora lali, ning kadang males mau menyampaikan. Maka kalau sudah keluar kata insya Allah dari lisan kita, insya Allah yang keluar dari lisan seorang mukmin itu harus diusahakan dengan maksimal untuk ditunaikan. Insya Allah itu bukan alat kebohongan. Dan sekarang insya Allah tanpa disadari berubah fungsi. Ben sing lawan bicarane lega, kita mengatakan insya Allah. Padahal hati ini tidak sesuai dengan apa yang keluar dari lisan kita. Insya Allah yang keluar dari lisan seorang mukmin itu harus diusahakan dengan maksimal untuk ditunaikan. Kalau nanti kemudian lupa, lah itu cerita lain. Ada uzur yang dibenarkan oleh syariat kalau lupa. Namun kalau kita tidak lupa, tunaikan, usahakan dengan maksimal. Kalau sudah berusaha dengan maksimal ternyata tetap tidak bisa tertunaikan, misalkan janji mau mengunjungi saudaranya, usaha maksimal dulu. Kalau memang tidak bisa, nah nanti memang Allah menghendaki lain. Namun ada usaha ke arah sana dulu karena sudah insya Allah. Nah kalau tadi dititipi salam, jangan melihat siapa orangnya, entah itu yang titip salam itu pimpinan pusat atau perwakilan atau cabang atau warga biasa yang tidak mengemban amanah kepengurusan di MTA ini. Tidak la farqa bainana illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan di antara kita di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaan. Siapa yang berani menjamin bahwa pengurus pusat lebih bertakwa dari yang di perwakilan cabang maupun warga MTA yang tidak menjadi pengurus? Siapa yang berani menjamin itu? Tidak ada jaminan. Pusat lebih bertakwa dari perwakilan, perwakilan lebih bertakwa dari cabang, cabang lebih bertakwa dari warga MTA biasa. Tidak ada jaminan itu. La farqa bainana illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan di antara kita di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaan. Maka jangan melihat orangnya yang titip salam, tapi lihat apa yang dititipkan. Ya. Unzur makila wala tangzur man qala. Lihat yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau tadi yang dititipkan salam, siapapun yang titip, kalau janji sanggup untuk menyampaikan, disampaikan. Jangan hanya sebatas jadi kembang lambe. Salam saya buat ini. Nah, sajane mau nyampe ke ning insya Allah. Karena kebetulan yang dititipi salam, yang salam yang dititipkan untuk fulan tadi, lah fulan tadi kebetulan sedang neng-nengan dengan orang yang harus salamnya disampaikan kepada orang lain tadi. Misalkan saya titip salam pada Ustadz Ghazali untuk disampaikan kepada Pak Tekno. Kebetulan Ustadz Ghazali lagi ada perselisihan pribadi dengan Pak Sutekno. Nah, Ustadz Ghazali enggan menyampaikan salam saya, tapi jawab insya Allah. Nah, itu berarti insya Allah hanya menjadi kembang lambe. Nah, kalau salam dari siapapun itu sampaikan. Kalau ini contohnya. Tetapi kalau terkait dengan amanah-amanah yang lain yang tadi kita jelaskan, ya dilihat orangnya, memberikan amanah sesuai dengan porsi potensi yang Allah titipkan. Namun kalau untuk menyampaikan salam, insya Allah kita punya potensi untuk itu semua. Kalau kita tidak ketemu, alhamdulillah saat ini bisa dengan telepon, bisa dengan WA, nulis, menyampaikan itu. Untuk menyampaikan, menyebarkan salam,
Insya Allah semua hamba Allah yang beriman punya potensi untuk itu, menyebarkan salam dari siapapun. Maka jangan melihat orang yang titip salam. Kalau memang itu dari saudara mukmin kita, segera sampaikan siapapun yang titip salam. Ini kan ibaratnya salamnya Pak Presiden langsung bersegera disampaikan. Ning salame rakyat biasa misalkan yang kebetulan pekerjaannya dipandang tidak mulia oleh manusia, dianggap angin lalu. Ning salamnya pejabat langsung gage-gage disampaikan ranganggo suwe. Nah, ini berarti milih-milih. Sedangkan Allah ngendika la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dengan kata lain, la farqa bainana illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara kita, mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin. Itu yang membedakan di sisi Allah dengan tingkat ketakwaan kita masing-masing. Ya, ada lagi.